sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saudara bersukacita. Ada seorang ibu tadi memberitahukan kepada saya dia mendapat ayat di dalam Hagai pasal 2. Mari kita baca. Maksudnya tadi pagi habis berdoa ibu ini mendapatkan ayat di dalam Hagai pasal yang ke-2 ayat yang ke-5. Demikian bunyinya. Hagai adalah 2 sebelum Matius, Sakaria, Maliahi, kemudian Hagai. Ya, ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hati. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Zerubabel adalah bupati di Yerusalem karena Yerusalem sudah dihancurkan. Karena perbuatan dosa mereka tidak mau berhenti. Dan Tuhan sudah mengirim nabi demi nabi, hamba Tuhan demi hamba Tuhan untuk memberikan supaya bertobat. Enggak mau. Maka datanglah tentara dari bangsa-bangsa yang lain. Menghabisi Yerusalem, dijadikan rata kota itu pada saat itu. Dan banyak orang-orang yang dibunuh secara keji. Nah, tetapi di sini setelah 70 tahun Tuhan memberikan satu kasih karunia untuk orang-orang Yahudi boleh kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bukan cuma kota Yerusalem tetapi bait Allah. Ya, karena itu di sini dikatakan tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, itulah imam besar. Ketiga, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Jadi 3 golongan ini diberikan oleh Tuhan satu kekuatan, dorongan, jangan takut. Ya, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Lagi sekali, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini memberikan satu kekuatan, keteguhan. Memang surat izin sudah keluar, sudah dicairkan kembali. Namun ada sedikit proses-proses yang masih harus diselesaikan, administrasi dan sebagainya. Jadi saudara sabar. Mau sabar? Ya. Ada orang bilang begini, setiap kali saya ingat bait suci gerejanya belum bisa dibangun, saya jengkel, saya kesal. Ya. Tidak perlu kita jengkel, kesal, tapi itu sudah dijadikan oleh Tuhan suatu alat untuk membuat kita menjadi sabar dan tekun. Dan tidak putus asa itu seperti satu benang putus, tidak ada lagi hubungan. Ya, saya percaya itu adalah salah satu ujian dan satu les pelajaran untuk saya bagaimana menjadi sabar dan menantikan akan Tuhan. Dan orang yang menantikan Tuhan itu tidak putus asa, tetapi dia menjadi lebih kuat. Kalau saya tidak mengalami itu, saya tidak tahu bahwa menantikan Tuhan itu akan membuat orang itu lebih kuat. Tapi ketika saya mengalami itu,
barulah saya mengerti, oh ya, kalau kita sudah tidak bisa berharap kepada manusia, kepada ini, kepada itu, semua tidak bisa. Maka kita lebih kuat untuk roh kita berharap kepada Tuhan. Ya, dan saudara biasanya kalau sudah dialami oleh gembalanya, tidak lama jemaatnya juga mengalami seperti itu. Karena ada impartasi, ya, impartasi ketekunan, impartasi iman, sabar, menantikan akan Tuhan, dan sebagainya. Nah, itu impartasi itu tidak bisa tanpa ada masalah. Ya. Jadi karena itu Tuhan tidak pernah berkata kalau kamu ikut aku, kamu tidak akan ada masalah. Kamu baik-baik saja. Kalau baik-baik saja tidak ada masalah, ya berarti jadi mapan. Orang Kristen, pendeta-pendeta yang sudah mapan itu biasanya merosot. Karena dia lihat gedung sudah besar, sudah baru, jiwa-jiwa banyak penuh. Itu bagus, it's okay, itu tidak salah. Ya. Tetapi kita itu tidak boleh merasa puas sampai di sini. Tetapi kita harus menjadikan yang terakhir ini batu loncatan untuk melangkah kepada visi yang lain lagi. Yang Tuhan berikan. Kalau visi kita sudah digenapi pada tahun ini dan kita tidak punya visi lagi, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau tidak ada cobaan-cobaan, bukan berarti kita mengundang, hei percobaan datanglah kepada saya, tidak. Tetapi Tuhan menjamin bahwa tidak ada satu masalah yang boleh datang kepada kita jika itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau diizinkan pasti hasilnya nanti, akibatnya nanti orang keluar dari percobaan itu, dia akan jadi lebih kuat, lebih sabar, lebih tekun, lebih semua, level lebih. Coba saudara, kalau saudara sudah di anak sekolah SD kelas 6 sudah sekarang sampai kelas 9 ya. SMP kelas 3 sudah selesai. Dia lulus. Kemudian masuk mana? SMP terus. Sampai Tuhan Yesus datang. Terus saya tidak apa? Naik SMU. Ya, kalau saya SMU naik ke SM. Cari sendiri aja SM apa. Jadi Tuhan punya rencana. Selesai percobaan itu, imanmu naik satu langkah, satu level. Ketekunanmu naik satu level. Pengharapanmu naik satu level. Ketergantunganmu kepada Tuhan naik satu level. Daud itu kemana-mana perang selalu menang. Kenapa? Karena dia bergantung sama Tuhan. Ketergantungannya itu membuat dia seorang raja yang tidak pernah dikalahkan dan tidak bisa dikalahkan. Kalau orang mau mengalahkan Daud, dia mesti mengalahkan Tuhan lebih dulu yang ada dalam Daud. Amin. Kalau dia bisa mengalahkan Tuhan, baru dia bisa mengalahkan Daud. Ini luar biasa, hebat sekali. Ya. Saya bertunjukkan kepada saudara, begitu luar biasa kalau kita berada di dalam Kristus dan Kristus berada di dalam kita. Mungkin saya tanya bagaimana sih, gampang ngomong Tuhan Yesus ada dalam saya. Tapi bagaimana prosesnya itu saya tidak mengerti. Begini, kalau saudara bergantung sama Tuhan, berarti Tuhan ada di dalam saudara. Tapi kalau saudara bergantung kepada kekuatan sendiri, saudara membelakangi Tuhan, saudara mau pakai kemauan saudara sendiri, nah itu lain lagi. Ya, tidak bisa saudara akan lolos dari percobaan itu. Dan bisa naik satu level lebih tinggi. Makanya saudara jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita marah-marah sama Tuhan ketika kita ada dalam percobaan. Ya, sebab ada maksud yang baik dari Tuhan. Amin. Ya, ada maksud yang baik dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, biasanya kalau sudah selesai baru kita lihat, oh ini rencana Tuhan. Atau sebelum selesai tengah-tengah, Tuhan sudah membukakan kepada saya, oh inilah tujuannya Tuhan untuk membiarkan saya masuk dalam percobaan. Dan tidak dibiarkan di situ, dan bukan percobaan yang tidak perlu. Kalau tidak perlu dia bilang tidak bisa. Tuhan selalu periksa. Ayub selalu diperiksa. Ini percobaan, oke, kalau ini ada maksud yang baik, dia akan jadi lebih kuat, dia akan jadi lebih tekun. Tapi kalau yang ini tidak. Kalau Tuhan bilang tidak bisa terjadi. Jadi saudara, mengapa kita mesti takut sama iblis? Kita takut sama iblis kalau kita di luar Kristus. Dan Kristus di luar kita, itu baru kita boleh takut. Sebab kita berhadapan sendiri dengan si jahat iblis itu. Siapa kita, siapa pendeta Paulus, walaupun dia pendeta senior, iblis tidak takut sama senioritasnya, sebagainya. Tapi ketika Tuhan ada di dalam saya, ketika itu iblis
berhadapan dengan saya. Betul? Betul? Tidak. Iblis berhadapan dengan Tuhan yang ada di dalam saya. Dan kalau dia bisa mengalahkan Tuhan, baru dia bisa mengalahkan Paulus yang kecil, yang tidak berarti. Tapi kalau Tuhan ada di dalam saya, iblis tidak bisa main-main. Makanya bergantung sama Tuhan itu sangat penting. Ya, firman Tuhan di dalam saudara. Apa artinya? Artinya firman Allah itu sudah menjadi kenyataan dalam hidup kita, merubah gaya hidup kita dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu berarti firman itu tidak cuma ditulis di atas kertas, tapi di atas loh hati kita. Kita hidupi firman itu. Firman itu berkata begini, biasanya saya begitu, gaya hidup saya memang sudah begitu. Tapi karena firman Allah mengatakan harus begini, saya rela, ya Tuhan, tolong. Supaya Tuhan berikan kasih karunia kepada saya untuk bisa melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Allah. Jadi saudara, kita perlu kasih karunia. Amin, kita perlu kasih karunia. Kita akan kiri kanan, Anda perlu kasih karunia. Ya. Nah, kecuali kalau orang itu bisa melakukan sesuatu sendiri secara manusiawi, tapi kalau orang itu tidak bisa melakukan sesuatu secara manusiawi, maka di situ dia membutuhkan kasih karunia. Karena kasih karunia itu diberikan kepada orang untuk menghasilkan satu kemenangan, ya, kemenangan demi kemenangan, jika kasih karunia ada di dalam kita. Kalau tidak ada kasih karunia, mungkin saya bilang saya tidak bisa melakukan ini secara manusia, tidak bisa, mustahil, tidak bisa. Ya, jadi semua yang mustahil buat manusia itu perlu kasih karunia. Ya, apa saja segala sesuatu kita perlu kasih karunia. Sebab kekuatan kita akan jadi double porsi, triple porsi dan sebagainya. Mau? Kekuatan saudara akan dilipat gandakan. Amin. Dilipat gandakan. Jadi mestinya iblis yang frustrasi lihat kita. Tapi seringkali kita orang Kristen yang frustrasi. Ketakutan sama iblis. Saudara, siapa yang takut di sini sama iblis? Angkat tangan. Nah, tidak ada. Tapi ada yang ketawa. Ya, saya percaya. Kalau sudah selalu ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saudara, maka saudara akan jadi lebih kuat. Bukan karena kekuatan saudara, tapi karena kekuatan Allah yang ada di dalam saudara. Kekuatan firman Allah. Amin. Ya, mari. Sekarang saya kembali kepada gereja yang bermutu. Tuhan tidak cuma mau melihat gereja Petra, gereja yang terbesar di Makassar. Tapi mutu tidak disebut-sebut. Mutunya bagaimana? Wah ya, lihat sendiri aja. Tidak, saudara ya. Kualitas tidak bisa dilepas dari kuantitas. Jumlah orang banyak tidak bisa dilepas dengan mutu. Kualitas, mutu. Bisa jadi ketika orang sibuk mengatakan jumlahnya begini, pada saat itu secara diam-diam mutunya gereja merosot sedikit demi sedikit. Bisa nangkap? Bisa paham? Bisa paham? Makanya tidak berarti bahwa kita tidak boleh menghitung atau kita tidak boleh melihat satu kenyataan bahwa jiwa-jiwa baru begitu banyak datang. Tapi kita tidak boleh lepas mata kita yang satu ini kepada kualitasnya. Mutunya, amin. Nah, kalau sudah melayani Tuhan, mutunya. Kalau kita melayani Tuhan, kita lihat pelayanannya, pekerjaannya yang dilakukan orang itu. Sebelah luarnya lebih dulu, itu pandangan mata kita. Tapi kalau Allah melihat sebelah dalam yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dan Tuhan melihat hati kita. Amin. Bisa jadi orang itu, kita bisa terkagum-kagum sama orang itu, tapi Tuhan bilang, no, tidak. Bisa nangkap? Ya, saudara ya. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan segala yang sebelah luarnya. Puji Tuhan, jiwa-jiwa terus bertumbuh, bertambah. Dan ini yang paling banyak ini sekarang. Sejak PA diadakan ini akhir-akhir ini. Ya, saudara, tetapi kita harus juga memperhatikan mutu kita. Gereja yang bermutu, satu, ini minggu lalu. Lapar dan dahaga, coba ditulis di situ nomor 1. Lapar dan dahaga. Jangan jemaatnya itu orang-orang yang ya asal-asalan pergi gereja karena hari Minggu, karena saya sudah jadi orang Kristen, saya pergi gereja, ya dengar firman, nyanyi pujian, dah sedikit dan sebagainya, sedikit ngantuk dan sebagainya, kemudian pulang ya makan coto. Sebelum selesai khotbah, pendeta Paulus kok
lama sekali sih kok enggak habis berhenti. Aku ini sudah cipruk. Mau makan coto. Boleh, saudara. Tapi jangan kalau kita dengar firman, pikiran kita penuh coto. Firmannya keluar, coto masuk. Ya. Yang kedua, tapi kalau orang-orangnya jemaat itu, orang-orangnya gereja itu, wah luar biasa. Mereka tuh lapar, haus. Mereka adalah orang Kristen yang sudah lama, yang sudah baru, yang masih baru, yang tidak menjadi soal, semua lapar dan dahaga. Kalau sudah makan coto sedang lapar, satu hari tidak makan, bagaimana caranya? Kalau saudara habis makan, ya bubur Manado misalnya, dikasih coto, saudara makan sedikit. Sungkan, sebetulnya kalau di rumah sendiri saya bilang, enggak, aku tidak mau makan. Aku habis makan pinontoan atau apa? Tinutuan. Maafkan tinutuan. Ya jadi ya karena disuruh ya sudahlah, nanti kalau enggak menyinggung dia enggak enak makan, sepertinya makan itu lama sekali enggak dimasuk-masukkan. Nah tapi kalau saudara 3 hari tidak makan kemudian dikasih coto, saya khawatir bukan cotonya saja yang masuk tapi mangkoknya juga. Ya jangan bilang haleluya. Kenapa? Aku lapar. Aduh, aku overacting, dia bilang ya. Aku tidak nyana kalau aku makan ini, sendoknya masuk, kecemplung masuk di dalamnya. Oh kodok, bagaimana di sekarang? Dia minta jangan dipersalahkan, ya masuk akal. Tapi kalau dia baru makan, terus makan coto lagi, ya ini rakus namanya ya. Tapi saya percaya tidak di sini. Kita mesti lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Ya, lapar dan dahaga itu kalau kita dengar firman, belum dengar firman, mulai buka kita, hati kita sudah kepingin tahu apa ya Tuhan, firman-Mu apa, pengajaran-Mu apa yang berharga bagi saya. Nah, itu namanya lapar dan dahaga. Yang kedua, jemaatnya itu penuh kasih mula-mula, cinta pertama. Coba, saudara mungkin agak sulit ya, membayangkan bagaimana sih cinta pertama itu. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menikah ya, yang belum menikah tutup telinga dulu. Bagaimana ketika Anda waktu itu pacaran? Cinta pertama. Ada orang pacaran, laki perempuan, lakinya bilang, ya aku cinta sama kamu. Aku cinta, I love you. Ya. Tapi aku juga cinta kepada satu cewek yang lain. Dua-dua. Kenapa kok begitu? Sudah mau marah ini yang satu. Ya otomatis marah. Ya aku sedang mentes. Nah benar ini. Cewek pertama bilang, enggak aku enggak mau. Tapi kalau dia memberikan cinta pertamanya khusus kepada wanita ini. Kepada cewek, cewek ini. Maka itulah namanya cinta pertama. Setiap saudara tiap hari mesti landing jam 5 sore. 4:30 sudah dibuka pintu. Sambil berdoa. Kapan dibuka pintu kemurahan? Kalau tidak boleh masuk, ya orang tua ada setuju, misalnya dia cuma naik motor atau naik sepeda, ya di muka rumah itu keliling, atau naik motor dia beri titit, kasih tanda lagi, ya, buka. Siapa tahu si Cinderella keluar. Muter lagi sambil berdoa, berharap. Saudara harap aja apa? Sudah lebih tahu dari saya. Saudara, tiba-tiba yang keluar bukan Cinderella-nya, kucingnya yang keluar. Wah, tapi dia lihat kucingnya saja sudah senang aku. Karena kira-kira kecantikannya cewekku tuh seperti kucing. Ya. Yang ketiga, tidak suam. Suam itu panas tidak, dingin tidak. Maunya apa sih kalau begitu? Kalau es krim mesti dingin. Tapi kalau es krim suam, ya nggak enak juga. Ya, Tuhan mau supaya kita jangan menjadi jemaat Laodikia yang mengandalkan segala sesuatu yang sebelah luar. Nah, mari kita tidak jadi suam. Alat yang Tuhan pakai untuk mengusir kesuaman kita adalah kemapanan. Kalau kita merasa diri sudah mapan, sudah diberkati, sudah ini, sudah enak, sudah jadi pendeta besar, tidak tahu apa yang besar, ya, dan sebagainya, dan kemudian dia menjadi mandek, bencana segera akan terjadi.
Kita tidak boleh mandek, kita tidak boleh, Tuhan saya sudah cukup melayani Tuhan. Padahal masih lama hidupnya dia. Mungkin masih 20 tahun lagi dia hidup. Dan dia bilang, oh aku sudah sampai garis akhir. Oh tidak, kalau garis akhir itu napas terakhir, baru itu garis akhir. Tidak bisa sekarang pun saya tidak boleh mengatakan saya sudah sampai pada garis akhir. Belum. Kenapa? Saya tahu bahwa hari ini saya belum akan mati. Mungkin tahun depan belum akan mati, mungkin 10 tahun yang akan datang belum mati. Kalau sudah dekat, baru Tuhan akan memberitahu. Orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan selalu tahu kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Petrus tahu kapan dia akan dipanggil. Paulus sendiri tahu kapan dia akan dipanggil oleh Tuhan. Dengan cara dipotong ya lehernya. Nah, jadi kita jangan menjadi suam. Ya, apa artinya jemaat begitu banyak tetapi suam semua? Tidak. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Yang keempat, itu semua mutu dari gereja. Yang keempat, semangat. Orang-orangnya semangat. Pelayanannya semangat, bergairah, berapi-api. Nah, Tuhan melihat ini. Tuhan tertarik kalau Tuhan melihat orang melayani dia dengan berapi-api, dengan bergairah, dengan semangat. Daripada yang ya terpaksa, kadang-kadang aduh berat sekali. Jangan, saudara jangan melayani Tuhan dengan cara itu sebab percuma. Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak terima itu. Sebagai sesuatu yang menyenangkan hatinya dia. Amin. Jemaat Laodikia disuruh memilih, diberikan ikhtiar, jalan keluar untuk melepas kesuaman. Apa itu? Masuk percobaan. Nanti disuruh kamu, emas itu akan kau dapat, emas yang murni. Apa itu emas? Iman kita. Iman kita itu seringkali sudah tercampur dengan dunia, dengan ini, dengan itu, dengan pemikiran manusia, dengan imajinasi manusia, dengan logika manusia dan sebagainya. Ya, semua tercampur iman kita. Maka iman yang seperti itu seperti apa itu? Emas yang campuran kadarnya banyak. Mungkin cuma 12 karat. Bukan kadar, karat atau 13 karat. Lebih banyak timahnya daripada emasnya, lebih banyak ininya lainnya daripada emasnya. Ya, memang kita bilang kita punya iman, tetapi lebih banyak kedagingannya daripada imannya yang sungguh. Lebih banyak ya pikiran kita daripada pikiran Allah, pikiran negatif daripada pikiran positif. Nah itu emas, iman saudara itu masih seperti setengah campur dengan tanah liat atau dengan seng, dengan apa saja. Bahan-bahan yang tidak berharga. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita dibersihkan, dimurnikan, dicuci dengan sabun Lux? Tidak. Masuk api. Di situ api percobaan, di situ dia dimurnikan. Makanya Tuhan tidak bilang kepada jemaat Laodikia, aku beri emas yang murni, kau terima. Tuhan bilang, kau beli ya. Beli dari siapa? Beli dari aku. Beli. Kenapa kau tidak dikasih gratis? Tuhan tuh suka memberikan sesuatu yang gratis. Tapi dikali tidak ada gratis, harus bayar harganya. Bukan dengan duit, bukan dengan uang. Tapi dengan apa? Masuk percobaan. Teriak-teriak, aduh Tuhan, kodong saya tidak tahan, saya mau gini, mau begitu dan sebagainya. Itu harga yang dia mesti bayar. Supaya dia kalau tekun, tahan, selesai, keluar dari api itu. Dan dia menjadi emas yang lebih murni daripada sebelumnya. Amin. Tidak ada jalan lain. Ya, untuk mengeluarkan, mengusir roh kemapanan. Saya kalau tidak hati-hati, saya umur 60 ke atas ini, saya bisa mapan, merasa sudah mapan, gereja sudah berhasil, jemaat yang berhasil, jemaat yang paling banyak nah ini mereka yang ngomong, yang di Makassar, ya dan sebagainya, dan saya merasa, sudah survive duduk di kursi gantung, kursi goyang kok kursi gantung, digantung. Kalau saya mau begitu, saya bisa. Sudah ada kekurangan, Tuhan mempermuliakan umatnya dan sebagainya. Tapi dia bilang, awas Paulus, rencanaku atas kamu masih panjang. Jangan kamu merasa cukup, mapan, selesai, tidak perlu doa, tidak perlu ini, itu dan sebagainya. Ya, semangat Roh Kudusnya kurang dan sebagainya. Jangan, tetap jaga. Sampai kapan? Sampai hari terakhir saya mati, baru saya serahkan semua kepada Tuhan. Tapi sekarang saya tidak tahu berapa kilometer lagi dalam kehidupan ini yang harus saya jalani. Pokoknya setia saja. Siapa yang setia, dia akan mendapat mahkota daripada Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kelima sekarang. Ini sekarang saya mau bahas kesatuan.
Ya, kesatuan. Jangan sampai gereja kita nanti sudah besar, ya di belakang ini. Ya, saudara doakan tiap hari ya. Amin. Mau doakan tiap hari ya. Ya, doakan untuk panitianya, untuk semuanya, ketua timnya dan sebagainya. Nah, kesatuan itu penting. Banyak gereja kecil sungguh-sungguh. Setelah dia besar, pecah. Ya, entahkah itu Pentakosta, entahkah itu Protestan, sering kali seperti itu. Sehingga mereka tahu kalau gereja ini sudah menjadi besar, nanti sebentar lagi pecah lagi. Kenapa? Tidak di-manage yang betul. Di-manage secara ilmiah, tapi tidak secara rohani. Orang-orang yang tidak rohani duduk sebagai pemimpin-pemimpin dan memimpin gereja. Tidak boleh. Sebab kalau yang memimpin kedagingan, gereja jadi kedagingan. Betul saudara? Betul. Ya, tetapi kita harus berhati-hati. Ya, kita berkaca saja dan kita tidak bersenang dan tidak bersyukur dan tidak sukacita kalau melihat ada gereja yang terpecah-pecah. Tapi jadikan itu pelajaran buat kita supaya apa yang terjadi di situ jangan terjadi dengan kita. Maka seperti itu. Kadang-kadang saya memberikan satu keputusan, tapi saya robah sebab Tuhan tidak suka keputusan itu. Orang bilang suka robah-robah itu urusannya dia. Tapi saya tidak mau salah sama Tuhan. Ya, salah manusia nggak soal. Saya tidak hidup dari apa kata orang, saya hidup dari apa kata firman Tuhan. Dan Tuhan yang angkat saya bukan organisasi, bukan manusia yang angkat saya. Pada waktu Bapak Pendeta Injona masih ada. Ya, saya mestinya pergi ke Gorontalo, tapi sampai di sini saya dirubah hati saya. Dan mulailah dengan 1-2 jiwa, 5 atau 10 jiwa, sampai hari ini beribu-ribu jiwa. Itu sebab Tuhan yang panggil saya. Dan Tuhan yang memilih, dan Tuhan mau supaya kita setia adanya. Amin. Sebab itu Tuhan tidak berkata setialah sampai 10 tahun, tapi setialah sampai mati. Sampai akhir hidup. Ya, bisa naik sedikit. Son. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik sekali. Dunia, mengapa gereja Tuhan tidak bisa bersatu? Karena ada kepentingan pribadi satu dengan yang lain. Yang ditonjolkan bukan kepentingan tubuh Kristus. Ya, jadi saudara-saudara kita mesti berhati-hati. Dunia mengatakan begini. Dunia mengatakan tidak ada kawan yang langgeng, yang kekal, dan tidak ada kawan yang tidak ada kawan dan musuh yang kekal. Oh, itu musuh saya. Itu dari 50 tahun yang lalu itu musuh saya. Dan sampai sekarang, sampai mati, itu musuh saya. Kekal. Sampai dibawa ke neraka, ya itu musuh saya. Kekal. Musuhan di situ. Ketemu musuh sama musuh di situ. Atau kalau musuhnya sudah minta ampun, musuhnya masuk surga, yang dianya masuk neraka. So, itu satu hal yang sangat mengerikan. Kalau orang Kristen tidak mau mengampuni orang yang pernah berbuat salah kepada dia. Sangat mengerikan. Tapi saya bersyukur bahwa saya mengajarkan ini. Ya, saya mengajarkan ini. Saya tidak bisa menduga bagaimana kalau orang Kristen tidak diajarkan untuk apa saja yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dia bisa meningkat di dalam level rohani. Nah, puji Tuhan. Jadi, dunia mengatakan tidak ada kawan atau musuh yang kekal. Yang ada adalah kepentingan pribadi. Bisa jadi Amerika yang lalu berkawan dengan Afghanistan atau dengan Iran. Sekarang Amerika sama Iran. Ya, kenapa? Kepentingan pribadi. Entahkah minyak, entahkah apa saja. Sekarang kepentingannya lain. Kepentingannya Amerika lain, kepentingan Iran lain. Nuklir. Mereka jadi musuh. Ya. Karena itu tidak ada sahabat yang kekal. Dan musuh yang di dunia. Ya, mereka mengatakan seperti itu. Tapi kepentingan pribadi yang kekal. Dari dulu selalu manusia tidak membiarkan, ya, tidak membiarkan kepentingan pribadinya diambil oleh orang lain. Ya, saudara, jadi kita mesti berhati-hati, jangan sampai kepentingan kita, ego kita. Mulut kita bisa berdoa, datanglah kerajaanmu, tapi hati kita bilang, no, datanglah kerajaanku. Bisa mengerti? Bagaimana cirinya? Misalnya, di dalam satu departemen, gereja selalu punya departemen, apalagi kalau gereja besar,
perlu departemen supaya ditata. Ya, departemen yang si A ini mengepalai departemen A, si B, B. Ini selalu punya kepentingan pribadi. Ya. Tidak bisa bersinergi, tidak bisa kerjasama karena kepentingan pribadi. Kepentingan pribadinya bertolak belakang. Saya bilang kalau Anda tidak bisa memaafkan dan tidak bisa bekerja sama, Anda tidak mengatakan kerajaan Allah datanglah, tapi kerajaanku yang datang. Nah, saya perlu menjelaskan kepada mereka dan mereka menerima, itu baik sekali. Ya, supaya jangan kita ini kerja. Tapi untuk siapa? Kita tiba-tiba pada satu saat kita lihat saya bekerja selama berapa tahun ini untuk kepentingan pribadiku. Kalau kepentinganku dipotong, aku bisa ngamuk, aku bisa marah sama departemen yang lain. Ini contoh-contoh biasa, klasik. Tetapi lama-lama saya harapkan itu tidak terjadi dan sekarang mulai baik. Sekarang sudah mulai baik. Ya. Jadi jarang gereja pecah karena pengajaran. Gereja pecah karena ada kepentingan pribadi dan ini juga ada kepentingan pribadi, sama-sama orang kuat, benturan. Kasihan Yesus melihat dari sorga. Tuhan menangis. Apa sebabnya? Tidak cukupkah aku sudah menyerahkan hidupku, tubuhku, darahku? Tidak cukupkah? Bisa mengerti? Apakah aku mesti disalib kedua kali? Bisa nangkap? Ya, Tuhan baik sekali. Ya. Jadi, nah sekarang kesatuan. Bicara soal kesatuan. Kesatuan itu nanti saya akan tunjukkan bukan cuma kesatuan di dalam gereja, tapi gereja itu isinya apa? Isinya rumah tangga. Kesatuan dalam rumah tangga, suami istri, anak, orang tua, itu. Kalau gereja isinya cuma rumah tangga yang hancur melulu, gereja itu jadi gereja apa? Ya. Bisa jadi orang itu pertama kali masuk gereja itu rumah tangganya kacau. Bisa jadi, tetapi itu dia belum kenal Tuhan. Dan setelah firman Tuhan, Roh Kudus akan bekerja di dalam dia akan dipulihkan. Jadi bisa jadi yang rumah tangga yang kacau masuk dipulihkan. Tapi tidak boleh rumah tangga baik masuk gereja kacau. Nah, ini tidak boleh. Ya. Dan saya yakin itu tidak akan terjadi jikalau kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Jadi seberapa banyak kasih karunia yang menguasai gereja, sebanyak itu juga jemaatnya yang hidup di dalam kasih karunia itu. Seberapa banyak kasih karunia menguasai jemaat, sebanyak itu jemaat itu hidup di dalam kasih karunia. Ya, satu contoh yang luar biasa nanti saya akan tunjukkan. Jadi saudara, kasih karunia itu membuat kita bersatu, kesatuan hati. Ya. Nah, biasanya pemimpin, kalau pemimpinnya sudah dikerjain oleh Tuhan, mengalami kasih karunia Allah, maka tidak lama nanti jemaat juga akan mengalami kasih karunia Allah. Sebab Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya, Tuhan berikan anugerah kepada saya, untuk akhirnya saya menjadi anugerah bagi orang lain. Kalau saya cuma terima anugerah, oh puji Tuhan, haleluya, semuanya untuk saya. Tak peduli orang ini tidak punya kasih karunia, rumah tangga kacau balau dan anak-anaknya begini dan sebagainya, kacau dan sebagainya. Biarin itu urusannya dia, saya akan lain. Saya pendeta Paulus, atau saya adalah pelayan Tuhan, atau saya adalah guru sekolah minggu, lain. Saudara, zamannya Yusuf saja, Yusuf itu sudah dipakai menjadi penerus anugerah. Betul apa tidak? Penerus kasih karunia. Pada waktu dia dibuang, dia dijual, dia dibawa pergi ke Mesir, dibeli oleh Potifar, jadi kacung-kacungannya. Ya. Nah, di situ dikatakan sejak ada Yusuf di dalam rumahnya Potifar diberkati secara luar biasa. Gara-gara siapa? Orang satu nih yang tidak tahu dari mana datangnya. Tentu dari Palestina. Luar biasa. Itu zaman berapa ribu tahun yang lalu, sebelum Yesus mati disalib, sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, sebelum Injil diberitakan, sudah begitu dahsyat. Pada waktu dia dimasukkan, dijebloskan masuk dalam penjara, ya, tanpa diperiksa, pokoknya cuma percaya begitu aja. Potifar dengan istrinya dimasukkan, difitnah. Bible bilang apa? Tetap Tuhan menyertai dia. Malah kata menyertai itu 2 kali. Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai dia. Orang-orang dalam penjara itu bisa kikuk semua, bisa menurut. Yesus bilang, ayo makan. Mereka semua makan.
Ya, tadinya, ayo makan, kepala penjara, ayo makan, berantem satu dengan yang lain. Ada yang ngambil ikannya, semua diambili, egonya manusia. Ya. Tapi sekarang ketika Yusuf diangkat jadi kepala dari penjara, nggak ada orang rewel-rewel, nggak ada orang berkelahi, berantem-anteman, nggak ada pemberontakan, nggak ada macam-macam minta ini itu dan sebagainya. Tidak ada. Apa yang Yusuf katakan A, B, B. Bukan A pakai revolver. Awas kalau kamu tidak mau tak bedil. Ya, saya ngerti bedil, ya pistol. Ya. Tidak pakai pistol, tidak pakai takut-takuti. Caranya Yusuf cuma ngomong biasa. Tapi karena Tuhan ada di dalam dia, maka perkataannya itu membangun. Perkataannya itu memberikan rasa adem, ayem. Tidak membuat orang jadi lebih emosi, lebih marah lagi. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, Yusuf saja bisa menjadi anugerah, apalagi saudara dan saya. Kita yang namanya punya Injil Kristus, Yesus Kristus Juru Selamat. Yusuf belum punya Juru Selamat, tetap dia dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, kalau saya tidak bilang tepuk tangan, tak bisa tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Kalau saya bilang amin, itu aja. Tapi suaranya yang maksimal sampai iblis yang tidur itu bangkit. Ya, gak yakin itu gitu. Ya, dan saya merasakan demikian juga. Seperti Yusuf dan setiap orang yang mengalami hidupnya Kristus di dalam dia. Ya, kalau saya mengalami kasih karunia tertentu, maka orang-orang di bawah saya juga akan mengalami kasih karunia. Kecuali kalau mereka tidak tanggap, mereka tidak sungguh-sungguh peka, mereka tidak mendapat. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan gembala, biasanya itu terus di bawahnya juga akan mengalami. Dan itu yang dinamakan impartasi. Katakan kiri kanan, impartasi. Lagi sekali, impartasi. Impartasi untuk saudara menjadi anugerah bagi orang lain. Saya menjadi anugerah kepada saudara. Saudara mesti terus juga seperti saya jadi anugerah bagi orang lain. Nanti orang lain itu kalau sudah mulai dewasa, dia punya rohani, dia juga menjadi anugerah bagi orang lain lagi. Dan terus menerus seperti rangkaian cincin yang gak habis-habis. Mau? Paling sedikit sudah menjadi anugerah bagi rumah tangga saudara, ya, bagi sekolah Anda, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi hidup di dalam kesatuan itu adalah hidup kasih karunia. Ya, roh pemberontakan, kalau ada roh pemberontakan, itu roh hidupnya di orang itu yang dikuasai oleh roh pemberontakan, hidupnya di luar kasih karunia. Di luar kasih karunia. Katakan, di luar kasih karunia. Tidak ada roh suci mau berontak, tidak ada. Roh suci itu seperti burung merpati, begitu halus, begitu. Ya, kalau dia tidak dikasih makan dan dikasih minum, ya pintunya terbuka, dia keluar. Tidak pakai mengutuk dan sebagainya, enggak. Tapi jangan sampai hal itu terjadi di dalam hidup kita, ya. Jadi saudara, walau jadi segala sesuatu yang terjadi, kesatuan itu adalah kasih karunia Allah yang ada. Saudara, kalau orang mengatakan saya ada kasih karunia, maka buktinya mesti ada damai. Kalau dia pergi ke situ, di situ akan ada damai. Kalau dia pergi ke sekolahnya, dia mengajar, ada damai. Sebab ini Alkitab mengatakan, dalam rumahnya ada damai. Kalau dia hidup dalam kasih karunia. Alkitab berkata, perkataanmu itu supaya yang membangun saja, ya, jangan perkataan yang tidak membangun, yang bisa mendatangkan kasih karunia. Efesus pasal 4 atau 5. Mendatangkan kasih karunia. Jadi kalau dia ngomong, bukan bikin orang sewot, bukan bikin orang lebih marah, tapi bisa orang jadi lebih lembut. Saya punya kesaksian, saya punya saudara banyak, 12, 13, saya anak ke-13. Ya, tapi yang mati banyak, satu yang mati waktu itu. Tapi sekarang sudah tua semua, 70, 78, 48, 84. Ya, saudara, ada satu kakak saya, nomor 2. Ini tahun 50-an. Tapi ini bagus sekali untuk saya saksikan. Dia anak kedua, wanita. Nah, apa yang terjadi?
Tuhan memberikan dia kasih karunia. Luar biasa. Setiap Natal, setiap Jumat Agung, dia selalu membuat anak-anak tonel seperti tonel begitu ya. Dan saya masih kecil waktu. Dan kalau dia ngomong itu seperti orang dengar semua. Kalau yang lain-lain tidak ngomong, lu ngomong, aku ngomong sendiri-sendiri. Tapi kalau dia memimpin, entah sangkur, kor seperti sini, atau dia memimpin tonel pertunjukan anak-anak sekolah minggu, dia pimpin itu, dia jarang marah. Tapi kalau dia ngomong, orang nurut sama dia. Ya waktu itu, dan favorite dari keluarga kami adalah saudara kita yang nomor 2. Kalau ada persoalan, perkelahian, pertengkaran misalnya di antara saudara-saudara saya, mereka larinya tidak pergi ke papa, tidak pergi mama, ya, pergi ke ini, yang ya kakak saya nomor 2 ini. Dan dia selalu bisa menyelesaikan. Saya tidak mengerti karena saya belum mengerti firman Tuhan seperti ini. Sekarang saya mengerti, oh kasih karunia Allah ada pada dia. Sehingga dia dicari selalu. Kalau ada masalah, dia yang dicari. Dan dia bisa selesaikan. Makanya orang lebih banyak cari lagi kepada dia. Sehingga dia menjadi satu favorite di dalam keluarga. Saudara, apa saudara mau seperti itu? Jangan kalau dipanggilkan dia, wah lebih hebat perkelahiannya. Lebih orang maki-maki. Wah itu kasih karunia roh pemberontakan yang ada dalam dia. Saudara ya. Apakah itu tidak bisa terjadi? Kalau tidak bisa terjadi, tidak usah ditulis sekarang di sini. Saudara, kalau saudara penuh kasih karunia, tidak usah banyak-banyak 100, 200 orang, belum yang sana. 100 orang ini yang penuh kasih karunia itu bisa menularkan, mengimpartasikan kasih karunia melalui kesaksian saudara dan sebagainya, dan saudara akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, kalau tidak hidup kita itu apa? Ya, jangan bilang, aduh saya kan tidak bisa khotbah. Tidak semua orang mesti khotbah. Makanya saya tidak bisa melayani Tuhan karena saya tidak bisa khotbah. Oh, tidak bisa khotbah tidak menjadi soal. Bisa saksi toh, seperti tadi. Siapa namamu? Hengki. Bisa saksi toh? Nah, iya. Saksi apa gimana? Bagus. Itu khotbah tidak bisa. Ya tidak usah, memang tidak dipanggil untuk jadi khotbah. Tapi dipanggil untuk menjadi saksi Kristus ya. Cuma ini saudara, saya mau kasih tahu saudara. Kalau saudara sudah menerima kasih karunia, jangan sampai kasih karunia itu hilang dari saudara. Saya lanjutkan sedikit, 1-2 menit. Kakak saya ini, saya panggil mami karena saya lahir katanya suka sakitnya, itu orang yang belum kenal Tuhan waktu itu. Ya. Tapi suatu ketika terjadi percobaan yang lain, ya bukan percobaan, terjadi sesuatu hal, sehingga dia tidak lagi aktif melayani. Dan sejak itu terus merosot. Rohani merosot, jarang pergi gereja, ngomel-ngomel lebih banyak, ya, merosot. Terus kena sakit, kencing manis, sakit. Kalau saya kencing manis tuh kesini kesana, kamu mana-mana, sampai meninggal. Kasihan, hidupnya terbagi 2 bagian. Yang satu sungguh-sungguh. Saya masih ingat ada seorang keponakan saya, salah paham. Wah, hari Minggu dia pergi gereja, rumah papa itu yang dibikin gereja 500 orang pada waktu. Ya, pendeta Van Hessel yang khotbah. Nah, ini keponakan saya ini datang ikut kebaktian jam 8 pagi. 1 kali saja kebaktian dulu. Datang terus dia nangis. Dia bertengkar dengan seseorang, opanya bela orang itu, dia jadi lebih ngotot. Ya, nangis teriak-teriak, ini mau jam 8 ini, saya mau kebaktian, orang-orang sudah banyak masuk, kamu kok masih teriak-teriak. Oh tidak peduli dia, teriak-teriak. Saudara, akhirnya saudara saya nomor 2 ini tiba, karena dia rumahnya di tempat lain, tiba, dia lihat begitu, anak keponakan ini keles dengan saudara saya yang kedua ini. Begitu ya, ribut, dia yang ribut, nangis terus, si ini, tapi apa yang terjadi? Nah, ini saya tidak lupa. Untuk menyingkat waktu, mungkin Tuhan kasih hikmat. Kakak saya nomor 2 ini
terus merangkul dia. Tadinya masih, bantah-bantahan, sudah sekarang saya minta maaf sama kamu. Dia peluk anak yang masih umur 16 tahun. Sejak itu dia reda, terus bisa masuk gereja ikut kebaktian. Selalu jadi favorit. Jadi kalau ada apa-apa, dia yang dipanggil. Namun pada belahan 5 tahun, 10 tahun kemudian akhir hidupnya, dia merosot. Ada banyak kepahitan, bukan banyak percobaan, bukan banyak salib. Tuhan bilang ada percobaan tapi tidak usah takut. Tapi ada banyak kepahitan, nah ini yang repot. Kalau percobaan, Tuhan bisa tolong. Tapi kalau kepahitan itu saudara sendiri mesti minta sama Tuhan. Ada bisa, ya Tuhan terserah sama engkau. Loh, terserah sama engkau atau terserah sama kita? Kita mau hidup terus dengan kepahitan atau sampai mati pahit masuk neraka, atau kita mau hidup di dalam kasih karunia daripada Allah? Mati masuk surga. Bisa tangkap saudara? Jadi ini sangat penting. Masih tetap. Nah, saya balik. Apa cirinya saudara itu punya kasih karunia? Cirinya adalah, apakah dia menjadi kasih karunia bagi orang-orang yang ada di sekitarnya? Bisa mengerti? Kalau orang dengar, Mr. X itu, wah itu mulut besar, capila lagi. Ada anugerah? Tidak ada. Kalau yang satu itu, yang Mr. X Aisyah itu, ya memang dia sabar. Dia penuh sukacita, atau dia bisa menasihati orang. Nah, dia bisa mengimpartasikan anugerah kepada orang lain. Dan saya lihat orang itu ada perubahan sejak dia mengimpartasikan anugerah yang Tuhan beri kepada dia, kepada orang ini. Orang ini juga penuh anugerah dan seterusnya. Dari situ saya tahu bahwa orang ini ada anugerah Tuhan. Bisa mengerti? Biar kita gembar-gembar anugerah Tuhan. Tapi kok tidak ada damai ya, tidak ada sejahtera ya, maka tidak bisa dibuktikan lain, kecuali harus dibuktikan dari buah-buahnya. Kalau saudara penuh anugerah, buah-buah saudara, buah-buah anugerah Allah, buah-buah roh. Amin. Nah, dan kalau saudara penuh dengan anugerah Tuhan, saudara pasti jadi berkat bagi orang lain. Paling sedikit jadi berkat bagi suami saudara, kalau seorang istri. Ya, dan saya melihat banyak suami-suami sekarang mulai dibawa oleh istrinya. Ya, saudara kalau ada di antara saudara masih belum bisa bawa suami saudara, saudara jangan putus asa, berdoa setiap hari. Jangan diomelin terus, dia tambah lama tambah jauh tadi. Ya, doakan dia, ya berikan perhatian kepada dia, dan nanti dia akan ada lebih dari 10 suami-suami ya yang dikirim oleh Tuhan melalui istrinya. Nah, itulah berarti firman itu sudah mengimpartasi di dalam saudara istri-istri itu. Kenapa? Karena dia bisa menjadi anugerah bagi suaminya. Amin. Jadi percuma atau perlu atau tidak pengajaran seperti ini? Perlu atau tidak? Kalau tidak perlu kita tidak tahu. Ada istri bilang, ya suami saya, ya saya tidak tahu dia itu masuk surga atau masuk neraka, tidak tahu. Saya harap masuk neraka, saya harap masuk surga. Tetapi tidak tahu. Kenapa sampai begitu? Makanya di dalam Nahum atau di dalam salah satu Hosea mengatakan umatku binasa. Karena apa? Karena tidak punya pengetahuan firman Tuhan. Bukan pengetahuan dunia, bukan pengetahuan ilmiah, bukan pengetahuan firman Tuhan. Gak ngerti firman Tuhan, mungkin karena dia tidak baca, atau dia baca tapi dia tidak mengerti artinya. Makanya saudara perlu datang ke gereja supaya saudara mengerti, ini ayat ini saya sudah pernah baca kemarin, atau kemarin lusa, tapi saya tidak mengerti, sekarang dijelaskan, saya mengerti. Saudara, berkatnya saudara sendiri yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Tidak selamanya kita bisa mendengar pemahaman Alkitab seperti ini. Tapi kalau Tuhan mesti memberikan kesempatan kepada saudara, anugerah, taruhlah ini suatu anugerah bagi kita sekalian. Amin. Ya, anugerah yang luar biasa. Saudara, ya. Nah, saudara, bahkan rumah tangga itu akan dibuat jadi damai, dipulihkan. Sebab kalau gereja isinya adalah rumah tangga yang baik, maka gereja itu adalah gereja yang bermutu. Dan suami istri yang menjadi isi dari gereja itu adalah suami istri yang hidup ada kasih karunia
dan menjadi kasih karunia bagi keluarga. Saya tadi katakan bahwa kasih karunia itu sangat penting sekali. Tanda adanya kasih karunia adalah rukun. Coba kita baca 1 Petrus pasal yang ke-3, tolong bacakan ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, Ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. ya, jadi suami-suami harus lebih bijaksana. Kadang-kadang saya marah dan saya minta maaf sama istri saya karena saya marah. Nasihat saya tidak saya tarik, tapi marahnya saya itu yang saya minta maaf. Karena marah manusia itu tidak mengerjakan Nah, jadi saudara mau menyampaikan kebenaran tapi dengan marah, atau begini, saudara mau menyampaikan kebenaran tapi dengan cara yang tidak benar, marah itu kan tidak sesuai kebenaran. Bisakah berhasil? Gak bisa. Ya. Jadi kalau saudara mau menyampaikan satu kebenaran, saudara tidak boleh pakai cara yang bertentangan dengan kebenaran, yaitu marah, emosi. Harus. Kenapa? Saya tidak bisa kalau tidak pakai emosi. Bisa. Jangan katakan tidak bisa. Bisa. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah, karena di dalam saudara ada kasih karunia. Katakan, di dalam saya ada kasih karunia. Nah, saudara yakin? Kalau saudara yakin, saudara ampuni orang yang saudara minta maaf. Nah, ini tandanya dia mengempatasi kasih bukan mengempatasi kutuk, kandala, wah segala macam jaipong dan sebagainya. Tidak ada kaitannya ya. Nah, kalau itu terus, ya itu biar kamu 1000 kali mengatakan ada kasih karunia, saya tidak yakin, karena buahnya busuk. Seorang itu kentara, dia berbuah yang baik, dia orang yang saleh atau tidak, takut akan Tuhan atau tidak, yaitu dari buahnya, kata Yesus. Kalau buahnya baik, orang ini baik. Kalau tidak baik, ya orang ini tidak baik. Saudara bisa lihat dari situ. Dan tidak perlu bingung, cari terus sampai buahnya ketahuan. Buah apa? Apa buah marah yang sudah bertahun tidak mau memaafkan, buah iri hati, buah macam-macam. 18 buah di dalam Galati pasal yang ke-5, tapi tidak perlu kita baca. Ya, terus Hormatilah mereka sebagai teman pewaris. Ya, mewaris apa? Teman pewaris istri itu bukan teman biasa, bukan teman main golf, bukan teman main catur dan sebagainya, tapi teman pewaris Dari kasih karunia. Dari kasih karunia. kasih karunia. Jadi kalau walaupun saya tidak mengatakan bahwa di dalam rumah tangga saya, di dalam diri saya ada kasih karunia, tapi kalau saudara memberikan menjadi anugerah, menjadi kasih karunia bagi rumah tangga saudara, maka tidak perlu orang berteriak-teriak mengatakan saya ada kasih karunia. Dari perbuatan itu bicara lebih keras daripada perkataan kita. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Terus? Yaitu kehidupan. Ya. Supaya doamu jangan terhalang. Saya tertarik. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saudara, kalau kita menghormati kasih karunia Tuhan yang luar biasa, maka saya yakin kita bisa rukun satu dengan yang lain. Ya, suami istri bisa rukun juga, anak sama orang tua bisa rukun. Karena kasih karunia itu, saudara perlu punya kasih karunia sebelum saudara rukun dengan istri atau suami saudara. Itu sangat penting sekali. Ya, sebab kalau mau rukun-rukun begitu saja tanpa kasih karunia, ya rukun 1 2 hari, 1 bulan bentrok lagi. Ya. Tuhan mau supaya kita memiliki kasih karunia. Mau? Nanti saya akan doakan untuk diimpartasikan. Ya, sebab apa? Kita perlu sekali kasih karunia itu adalah satu kemampuan untuk kita bisa melakukan sesuatu yang secara manusia saya tidak bisa lihat. Tidak bisa secara manusia saya tidak bisa melakukan itu. Tapi karena Tuhan memberikan impartasi kepada saya kasih karunia, maka dengan kasih karunia itu saya bisa melakukan perintah Tuhan yang mana tanpa kasih karunia saya tidak bisa. Bisa tangkap? Jadi banyak perkara. Makanya ada komsel nanti dihidupkan lagi. Jangan, saya minta dengan sangat saudara, jangan mengatakan aku tidak bisa, iblis catat. Ya, aku bisa.
tapi mesti ada di dalam Kristus. Aku bisa karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada aku. Jangan sekali-kali mengatakan, aku memang tidak bisa, memang aku bukan orangnya, bukan talentanya. Jangan. Bisa, orang dunia bilang, aku tidak bisa. Karena mereka tidak menerima kasih karunia. Tapi kita menerima kasih karunia. Hanya masalahnya kita suka masukkan di dalam freezer, ya freezer tempat es, tutup di situ. Ya jadi batu. Kenapa? Karena tidak digunakan. Gunakan. Bagaimana? Ampuni yang bersalah kepada saudara. Ya maafkan. Ya saudara, berkatilah dia. Doakan dia. Ya mintakan ampun dia. Ya jadilah berkat. Sampai kepada hal-hal yang mungkin saudara mau beri kue. Silakan beri kue. Wah, dia luar biasa. Ini orang jahat, musuh saya yang paling besar itu kok bisa kasih kue. Saya yakin ini kue ada racun atau tidak ini. Tapi dicoba, oh habis. Untung gelasnya ada habis. Saudara, dia akan terheran-heran apa yang akan terjadi dengan orang. Apa dia mungkin mau mati sehingga dia begitu baik sama saya. Saudara, pokoknya satu saja. Saudara sudah memberikan satu impact yang bagus kepada dia. Saudara sebagai orang Kristen katanya, Kristus ada di dalam dia katanya. Tapi sekarang memberikan citra yang baik, beri kepada dia. Dan saudara, gak lama dia akan ikut Tuhan Yesus. Amin. Tidak mustahil. Mengapa banyak orang tidak mau ikut Tuhan Yesus? Karena melihat perbuatan orang Kristen yang tidak bertobat. Di dalam gereja juga tidak bertobat. Ya mau bertobat di mana? Kalau masuk neraka baru mau bertobat, tidak bisa. Tidak ada waktu untuk bertobat. Ya, saudara, mari. Tuhan itu begitu baik. Jadi kasih karunia membuat tidak ada batas. Sampai di sini. Lewat aku tidak bisa, aku tidak bisa, sungguh-sungguh aku tidak bisa. Komsel tidak bisa. Toko tutup jam 9 malam. Jangan suka mengatakan tidak bisa. Katakan, kasih karunia Allah membuat saya bisa. Kasih Contoh, Petrus, tukang tangkap ikan. Tidak kenal odeklonya. Cuma odeklonya amis. Siapa dia? Dia orang nelayan, orang biasa, bawahan. Tapi kenapa ketika itu dia bisa berkhotbah di depan ahli-ahli Taurat, di depan orang-orang besar, mahkamah agama Yahudi? Kenapa? Karena kasih karunia ada di dalam dia. Amin. Orang yang penuh kasih karunia tidak pernah akan berkata, aku tidak bisa. Amin. Amin. Kalau dia mengatakan, aduh aku tidak bisa, ini berarti kasih karunia-nya tidak ada, atau ada tapi sedikit, karena dia sendiri tidak percaya. Makanya Tuhan memberikan sedikit, karena sesuai dengan takaran iman saudara, saudara diberikan kasih karunia. Kalau takaran iman saudara besar, kasih karunia juga besar. Kalau kecil, ya kasih karunia kecil. Mintalah kasih karunia yang besar. Saudara akan melakukan perkara-perkara besar. Bukan untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk kerajaan diri kita sendiri, tapi untuk kerajaan Allah sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, Tuhan baik. Haleluya.